Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nirahma akan meneruskan penjelasan yang telah teman saya lakukan. Di sini saya akan menjelaskan flowchart. Yang pertama itu kita start. Lalu setelah itu di sini kita akan menyambungkan komponen. Yang pertama ada servo. Lalu setelah itu kita sambungkan servo ke driver. Lalu setelah servo disambungkan ke driver, maka sambungkan driver ke Arduino. Lalu terakhir kita sambungkan Arduino ke keypad. Lalu jika komponen telah tersambung, maka kita dapat memasukkan input data ke dalam keypad, yaitu jika kita menginput data 1, maka servo akan berputar 90 derajat ke arah clockwise atau searah dengan jarum jam. Lalu jika kita menginput data 2, maka servo akan berputar 90 derajat ke arah counter clockwise atau berlawanan arah jarum jam. Lalu jika kita menginput data 3, maka servo akan berputar 180 derajat ke arah clockwise atau searah dengan jarum jam. Lalu yang terakhir, jika kita menginput data 4, maka servo akan berputar 180 derajat ke arah counter clockwise atau berlawanan arah jarum jam. Lalu selesai. Terima kasih. Halo, saya Palda Puspita Dianti. Nah, sebelum kita memulai praktek, alangkah baiknya kita menyiapkan komponen-komponen yang dibutuhkan. Nah, kali ini kita menggunakan sebuah software online bernama tinkercad.com. Jadi kita tidak perlu mendownload aplikasinya ini. Jadi kita bisa akses secara online di Google. Nah, kali ini kita akan praktek, yaitu praktikum kendali servo dengan microcontroller melalui keypad. Nah, di sebelah kanan ini sudah ada fitur yang bisa kita pilih untuk memilih komponen. Nah, bisa basic, all, Arduino ya. Di sini kita bisa search di sini. Oke, yang pertama kita butuh Arduino. Kita klik aja. Lalu komponen berikutnya yang kita perlukan adalah keypad-nya. Kita bisa zoom out, zoom in. Lalu selanjutnya komponen yang diperlukan ada micro servo. Ya. Lalu kita butuh board atau breadboard. Nah, kita pilih yang small aja. Nah, oke. Lalu komponen yang terakhir kita butuh motor driver L293D. Oke. Oke, nah ini adalah komponen-komponen yang diperlukan. Untuk selanjutnya akan dirangkai oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Winda Pertiwi akan merangkai komponen yang sudah kita siapkan tadi. Ini yang pertama. Yang pertama kita menghubungkan Arduino ke keypad, di mana kita memilih untuk baris, itu kita sambungkan ke pin 12 sampai pin 9. Sementara untuk kolom
Dari pin 8 sampai pin 5. Nah, kemudian di sini untuk menghubungkan motor servo, motor Alga 93D ini juga Arduino, kita menggunakan breadboard. Jadi kita sambungkan antara motor driver dengan Arduino-nya, kita menggunakan pin 13. Untuk powernya pakai
Nah, untuk rangkaiannya jadinya seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Panel Hermawan. Saya akan menjelaskan mengenai codingan dari rangkaian servo ini. Oke, yang pertama adalah ini. Codingannya ini dibuat oleh bahasa C++ di bagian pertamanya ini. Terus yang keduanya itu adalah include keypad-h. Include keypad-h itu adalah library-nya dari keypad yang akan digunakan pada percobaan kali ini. Kemudian ada ketiga byte-nya itu ada include servo-h. Servo-h itu adalah codingan dari servo, library-nya servo yang ada di sini. Lalu kita masuk ke byte yang kelima, baris kelima itu char custom key. Char custom key itu adalah kode library-nya dari custom key biar bisa di custom codingannya. Kemudian ada const byte rows dan const byte calls. Const byte row itu adalah barisnya ada ke bawah 4 dan callsnya itu kolomnya ada ke 4, ada 4 juga. Kemudian char keys rows dan calls itu tadi sudah dijelaskan tadi untuk mengcoding baris dan kolomnya. Kemudian ada di bawahnya 1, 2, 3A, 4, 5, 6B, 7, 8, 9C, dan bintang 0 pagar D. Sama seperti di keypadnya ini sendiri yang isinya itu 4x4. Kita masuk ke byte row pins rows. Itu kabel yang akan diinput ke Arduino-nya. Di sini ada 12 plus 9 seperti yang dilihat ini di Arduino-nya itu. Saya memasang row 1-nya itu 12, row 2-nya itu 11, 10 dan 9, kemudian calls-nya itu mulai dari 8 hingga ke 5 pin-nya. Kemudian ada keypad. Di sini adalah coding untuk keypad-nya, key map-nya ini. Kita buat key map-nya ke Arduino, row pin sama tadi, call pin tadi sudah dijelasin, row sama calls-nya sudah. Kemudian di sini ada servo, my servo ini untuk coding untuk servonya. Void setup untuk menyiapkan coding untuk servo di sini. Untuk kali ini my servo attach 13 itu adalah pins dari 13 ini disambungkan ke bread dari untuk servonya. Kemudian my servo write 0 itu untuk ringan ininya keypadnya. Void loop custom key keypad get key itu ini adalah codingan untuk outputnya ke sini. If custom keypad sama dengan 1, untuk jika kita memencet 1 maka servo akan bergerak 90 derajat ke kanan atau searah jarum jam. Kemudian else custom key 2 ini adalah jika kita menekan custom key, jika kita menekan 2 itu akan bergerak kembali ke 0. Kemudian ada else custom key 3 ini 180, berarti ini akan bergerak 180 derajat ke bawah, berarti yang asalnya dari sini ke bawah. Kemudian else custom key 4 itu akan bergerak ke atas kembali. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya akan membahas mengenai running simulasinya. Sekian. Perkenalkan, nama saya Zamzam Mukhlidah Zahra. Di sini saya akan melakukan run simulasi dari rangkaian pengendali servo dengan microcontroller melalui keypad. Di sini sudah ada rangkaiannya dan juga codingannya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan start simulasi. Jika ketika menekan angka 1 pada keypad, motor servo berputar searah jarum jam sebesar 90 derajat.
Mari kita lihat. Motor servo berputar searah jarum jam sebesar 90 derajat. Selanjutnya, jika kita menekan angka 2 pada keypad, motor servo berputar berlawanan jarum jam sebesar 90 derajat. Berarti ke arah kiri berputarnya. Dapat dilihat bahwa motor servo bergerak ke berlawanan jarum jam. Selanjutnya, ketika ditekan angka 3 pada keypad, motor servo berputar searah jarum jam sebesar 180 derajat. Dapat dilihat di sini ketika kita menekan angka 3, motor servo berputar searah jarum jam sebesar 180 derajat. Selanjutnya yang terakhir, ketika ditekan angka 4 pada keypad, motor servo berputar berlawanan jarum jam sebesar 180 derajat. Dapat dilihat bahwa motor servo berputar berlawanan jarum jam sebesar 180 derajat. Maka dari itu, rangkaian pengendali servo dengan microcontroller melalui keypad berhasil. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melanjutkan pada praktikum ini tentang analisis hasil daripada 4 komponen ini, yang dimana beberapa komponen tersebut dilakukan konfigurasi pada Arduino, yang dimana ada 4 komponen, yaitu ada keypad, Arduino, motor servo, dan breadboard. Dan di sini ketika kita klik pada angka 1, sini motor servo akan berputar sebesar 90 derajat dengan searah jarum jam atau clockwise. Dan ketika kita klik angka 3 pada keypad, motor servo akan berputar dengan perputaran sebesar 180 derajat dengan clockwise. Bisa dilihat. Dan juga ketika kita klik angka 1 pada keypad, motor servo ini akan berputar berlawanan arah dengan jarum jam atau counterclockwise. Nah, dalam hasil praktikum ini, seluruh output yang pada capaian yang pada praktik kali ini, kelompok kami telah berhasil gitu. Maka dari itu, praktik mengendali motor servo dengan microcontroller melalui keypad ini dikatakan berhasil. Mungkin itu yang harus saya sampaikan analisis. Terima kasih teman-teman. Untuk saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.